Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida Isnaini dari kelas IKTB semester 5 dengan NIM 2018-080055. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Virus dalam Perspektif Al-Quran dengan pendekatan tematik interkonektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya mengandung tafsiran-tafsiran yang sangat luas. Penjelasan-penjelasan setiap ayat inilah yang membawa mufasir untuk berlomba-lomba menafsirkan ayat Al-Quran dan kemudian membukukan dalam sebuah kitab tafsir. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, baik tentang agama, sains, flora dan fauna, dan tidak terkecuali partikel yang sangat kecil pun, seperti virus, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah di dalam proposal skripsi ini. Yang pertama yaitu bagaimana virus dalam perspektif Al-Quran, kemudian yang kedua, bagaimana korelasi antara virus dengan pola hidup sehat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memahami virus dalam Al-Quran atau menurut Al-Quran sebagai bahan tinjauan manusia dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara virus dengan pola hidup sehat agar kehidupan seseorang dapat bermanfaat dan sehat. Kemudian yang kedua, ada manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama yaitu mengembangkan wacana virus dalam kajian Al-Quran secara lebih komprehensif dalam khasanah ilmu Islam. Dan yang kedua, menambah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dalam situasi virus menurut Islam. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai telaah pustaka. Di sini saya merujuk ke beberapa jurnal terbaru atau terkini. Untuk sementara, ada 10 jurnal yang saya ambil. Yang pertama yaitu ditulis oleh Eman Supriyatna dengan judul Wabah Coronavirus Disease atau COVID-19 dalam Pendagangan Islam. Kemudian yang kedua, Muhammad Jamil Yusuf dengan judul Hikmah Virus Corona dalam Perspektif Dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, Muhammad Nur Abdi dengan judul Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Kemudian yang keempat, konsep tafakur dalam Al-Quran dalam menyikapi virus corona atau COVID-19 yang ditulis oleh Indria. Kemudian yang kelima, ditulis oleh Husnul Hakim dengan judul Epidemi dalam Al-Quran atau suatu kajian tafsir maudhu'i dalam corak ilmi. Kemudian yang keenam, ditulis oleh Faikatul Husna dengan judul Virus Corona Dampak dari Makanan yang Tidak Halal. Kemudian yang ketujuh, ditulis oleh Iyu Rusliana dengan judul Virus Corona Peneguh Nilai-Nilai dalam Ajaran Islam. Kemudian yang kedelapan, ditulis oleh Zamakhsyari Hamdalah dengan judul Isra Mi'raj dan Virus Corona. Kemudian yang kesembilan, ditulis oleh Nurul Fatoni dengan judul Tafsir Virus. Dan yang terakhir, ditulis oleh Ulfiah dengan judul Metode Zikir sebagai Upaya Keluarga dalam Menghadapi Kecemasan Pandemi COVID-19. Metodologi maudhu'i yang dimaksud di sini ialah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat Al-Quran yang mengenai satu judul atau topik pembicaraan tertentu. Jadi mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan virus-virus yang sedang marak saat ini. Kemudian
jenis datanya, yaitu penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Karena di sini saya akan mengambil beberapa tumpuan seperti jurnal, buku, skripsi, atau yang lainnya. Kemudian sumber data. Sumber data yang pertama yaitu Al-Quran, karena berhubungan dengan penafsiran serta metodologi maudu'i. Kemudian yang kedua, saya menggunakan data sekundernya, yaitu literatur lain yang relevan dengan judul di atas atau tentang virus. Kemudian yang terakhir, yaitu sistematika penulisan. Pada bab pertama, dalam skripsi ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Kemudian pada bab kedua, pembahasan berkisar tentang virus yang meliputi pengertian dari virus, wabah, pandemik, epidemik, taun, dan pola hidup sehat. Kemudian pada bab ketiga, pembahasan tentang sejarah virus atau pandemik yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan perbandingan dengan virus corona yang sedang terjadi pada saat ini, serta membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan virus beserta tafsirannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu pada bab 4, penjelasan mengenai analisis penulis yang menjelaskan tentang bagaimana penanganan virus dalam perspektif Al-Quran serta hikmah di balik semua pandemik dalam perspektif Al-Quran serta bagaimana korelasinya dengan pola hidup sehat. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 5 merupakan kesimpulan, saran, dan penutup sebagai penjelasan singkat hasil penelitian. Sekian proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau jika terdapat kesalahan penulisan dalam proposal ini, saya mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.